Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Badzaki. Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas soal-soal tentang radiasi elektromagnetik. Sebelum memulai membahas soal, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Apa itu radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Mari kita bahas soal pertama. Menurut Maxwell dan Hertz, gelombang elektromagnetik dan gelombang mikro yang mempunyai persamaan dalam A. Panjang gelombang, B. Kecepatan, C. Frekuensi, D. Fase, dan E. Amplitudo. Jawabannya, menurut Maxwell dan Hertz, gelombang elektromagnetika dan gelombang mikro mempunyai persamaan dalam hal kecepatan rambatnya karena berawal dari sumber getar yang sama, yaitu medan listrik dan medan magnet. Jadi pilihan yang benar adalah B. Jika sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan sinar X berturut-turut ditandai dengan U, I, dan X, urutan yang menunjukkan energi semakin besar adalah Oke, jadi gini teman-teman, frekuensi panjang gelombang elektromagnetik ini penting karena semakin besar frekuensinya, semakin besar pula energinya. Urutan yang menunjukkan energi semakin besar dari rendah ke tinggi, urutan gelombang elektromagnetik dari frekuensi rendah ke tinggi. Sinar inframerah, sinar cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Jadi pilihan yang benar adalah D. Kita lanjut. Gejala apa yang terjadi pada gelombang elektromagnetik tetap terjadi pada gelombang bunyi adalah jadi jawabannya perbedaan gam dan gel bunyi adalah gam yang mengalami polarisasi, sementara bunyi tidak. Jadi pilihan benar adalah B. Oke, kita lanjut soal keempat. Seorang pengamat melihat adanya kilat dan 10 second kemudian terdengar suara guntur. Jika cepat rambat bunyi 340 meter per second dan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8, asal kilat dan pengamat adalah, jadi jawabannya di sini teman-teman, diketahui sama dengan T sama dengan 10 second, V sama dengan 340 meter per second. Yang ditanya S, jawabannya S sama dengan V kali T sama dengan 340 kali 10 sama dengan 3.400 meter. Jadi pilihan yang benar adalah B. Oke, kita lanjut soal kelima. Berikut ini yang bukan merupakan gelombang elektromagnetik adalah sinar. Oke, jadi di sini jawabannya karena yang termasuk jenis gelombang elektromagnetik adalah sinar X, sinar Y, sinar gamma, sinar inframerah, dan sinar ultraviolet. Cahaya tampak. Jadi pilihan yang benar adalah B. Suatu gelombang elektromagnetik dalam ruang tanpa udara mempunyai kuat medan listrik sebesar 120 V per N. Besar medan magnetnya C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second adalah di sini jawaban teman-teman. Diketahui E sama dengan 120 V per N, C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Ditanya B sama dengan E per C, B sama dengan 120 per 3 dikali 10 pangkat 8, B sama dengan 40 per 10 pangkat 8, B sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 7. Oke, jadi pilihan yang benar adalah D. Kita lanjut soal ketujuh. Semua gelombang elektromagnetik akan mempunyai kesamaan dalam. Jadi di sini jawabannya teman-teman, pada gelombang elektromagnetik semua gelombang memiliki kecepatan V yang sama, yaitu pada kecepatan cahaya C sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second di ruang hampa. Kecepatan ini jauh lebih cepat dari kecepatan suara atau benda-benda sekitar, namun masih terasa bila antara jarak yang cukup jauh seperti pada jarak antara satelit dan bumi. Jadi pilihan yang benar adalah E. Kita lanjut soal ke-8 teman-teman. Pada gelombang elektromagnetik, arah medan magnet. Jadi jawabannya arah perambatan gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus. Arah medan listrik dan medan magnet. Jadi pilihan yang benar adalah E. Ke-9. Urutan gelombang elektromagnetik yang frekuensinya dari rendah ke tinggi adalah, jawabannya karena frekuensi dari gelombang radio F sama dengan 3 dikali 10 pangkat 6 Hz, frekuensi cahaya tampak F sama dengan 6 dikali 10 pangkat 14 Hz, sinar X F sama dengan 3 dikali 10 pangkat 19 Hz. Jadi pilihan yang benar adalah A. Kita lanjut soal ke-10. Di antara gelombang-gelombang berikut yang tidak memerlukan medium untuk merambat adalah, jadi jawabannya
Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam proses perambatannya tidak memerlukan medium atau zat perantara. Gelombang ini bisa merambat dalam keadaan bagaimanapun tanpa memerlukan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya yang terus ada dan tidak memerlukan zat perantara. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Soal ke-11. Stasiun radio FM yang mengudara dengan frekuensi 95 MHz memancarkan gelombang radio dengan panjang gelombang. Di sini jawabannya diketahui F dengan 95 MHz dengan 95 dikali 10 pangkat MHz, V dengan 3 dikali 10 pangkat 8 M per S. Ditanya lambda. Jawaban lambda dengan V per F. 3 dikali 10 pangkat 8 per 95 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 3,16 meter. Jadi pilihan yang benar adalah A. Kita lanjut soal ke-12. Seorang mendengar bunyi petir 2 second setelah melihat cahaya kilatnya. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second dan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, terjadinya petir ke pengamat adalah, sini jawaban teman-teman, diketahui T sama dengan 2 second, V sama dengan 340, ditanya S. Dijawab S sama dengan V kali T sama dengan 340 kali 2 sama dengan 680. Jadi jawabannya adalah E, 680 meter. Kita lanjut soal ke-13. Stasiun radar memancarkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 6 cm yang memenuhi sasaran di udara dan diterima lagi oleh stasiun pemancarnya setelah 2S. Jarak sasaran terhadap stasiun dan frekuensi gelombang radar adalah, sini jawabannya diketahui T sama dengan 2S, lambda sama dengan 6 cm sama dengan 0,0 meter, V sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Ditanya S dan F. Jawab V sama dengan lambda dikali F, 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second sama dengan 0,0 meter kali F. 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 2. F-nya sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second per 6 dikali 10 pangkat min 2. F sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat 10. F sama dengan 5 dikali 10 pangkat 9. Hz. F sama dengan 5 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 6 Hz. F sama dengan 5000 MHz. S sama dengan V kali T per 2. S sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 kali 2 per 2. S sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. S sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 3 meter. S sama dengan 300.000 km. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal ke-14. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, merambat lurus dan tidak memerlukan medium. Kedua, dapat berinterferensi dan terpolarisasikan. Ketiga, dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Keempat, merambat lurus dan dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Pernyataan tersebut yang merupakan sifat gelombang elektromagnetik ditentukan oleh nomor. Oke, di sini jawabannya teman-teman. Karena sifat gelombang elektromagnetik adalah merambat, tidak menggunakan medium, merambat lurus, dapat berinterferensi, dapat dipolarisasi, dan dapat dipantulkan, dapat dibiaskan. Jadi pilihan yang benar adalah A. 15. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam pengobatan tidak hanya memiliki efek penyembuhan, tetapi juga dapat merusak. Berikut ini jenis gelombang elektromagnetik yang tidak dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan, yaitu di sini jawabannya teman-teman. Yang merupakan gelombang elektromagnetik yang paling berbahaya bila terkena tubuh adalah sinar gamma karena energinya besar, namun sinar ini masih termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Jadi pilihan yang benar adalah B. Perhatikan gelombang elektromagnetik berikut: inframerah, televisi, sinar gamma, ultraviolet. Urutan gelombang elektromagnetik yang benar berdasarkan pancaran energi paling besar sampai paling kecil adalah, jawabannya karena frekuensi pancaran energi dari sinar gamma sangat besar dan dapat berdampak buruk bila terkena kulit manusia, dan pancaran energi inframerah sangat kecil sehingga aman-aman saja. Jadi pilihan yang benar adalah C. 17. Manfaat sinar gamma antara lain untuk, sini jawabannya, manfaat sinar gamma itu 1. Untuk mengetahui struktur logam, 2. Untuk membuat bibit unggul, 3. Untuk membuat radioisotop, 4. Untuk membunuh bakteri, 5. Untuk terapi dan diagnosis, 6. Untuk sterilisasi, 7. Sebagai perantara dalam menyembuhkan penyakit kanker dan tumor. Jadi pilihan yang benar adalah E. Ke-18. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terpanjang ke panjang gelombang terpendek adalah, jawabannya,
Urutan gelombang elektromagnetik dari frekuensi rendah ke tinggi adalah sebagai berikut. Pertama, gelombang radio, gelombang TV, gelombang radar, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Frekuensi panjang gelombang elektromagnetik ini penting karena semakin besar frekuensinya, semakin besar pula energinya. Karena frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang, maka semakin panjang gelombangnya, semakin kecil energinya. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Kita lanjutkan soal ke-19. Pernyataan berikut adalah sifat dan penggunaan gelombang elektromagnetik. 1. Merambat memerlukan waktu. 2. Mengalami polarisasi. 3. Untuk sistem radar. 4. Frekuensi gelombang AM lebih tinggi dari gelombang FM. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor ini. Jawab karena 1, 2, dan 3 merupakan sifat dan penggunaan dari gelombang elektromagnetik. Jadi pilihan yang benar adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 20. Gelombang elektromagnetik dengan periode 10-15 second dan cepat terambat gelombang elektromagnetik dalam hampa udara 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second merupakan, sini jawaban teman-teman, ketahui T sembilan 10 pangkat 15 second, V sembilan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Tanya jenis gelombang elektromagnetik. Jawab panjang gelombang lambda sembilan V dikali T, lambda sama dengan dikali 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat min 15, lambda sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 7 meter sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 9 nm, lambda sama dengan 300 nm. Panjang gelombang cahaya tampak ada dalam range 400 sampai 700 nm. Jadi gelombang elektromagnetik ini di bawah cahaya tampak merupakan sinar inframerah. Jadi pilihan yang benar adalah C. Kita lanjut soal nomor 21, teman-teman. Sinar ultraviolet membahayakan kehidupan makhluk hidup karena dapat menyebabkan. Di sini jawabannya teman-temannya. Jadi sinar ultraviolet seharusnya tersaring dari matahari oleh adanya lapisan ozon di atmosfer bumi. Lapisan ozon mengandung gas ozon atau gas O3. Namun lapisan ini banyak rusak ketika gas ozon terurai karena partikel-partikel berbahaya yang diproduksi manusia. Kanker kulit diakibatkan oleh rusaknya DNA di sel-sel kulit akibat radiasi sinar ultraviolet yang tidak tersaring oleh lapisan ozon karena lapisan ozon rusak. Jadi pilihan yang benar adalah B. Kita lanjut soal nomor 22, teman-teman. Busa sabun tampak berwarna-warni bila terkena sinar matahari merupakan peristiwa. Jadi jawabannya interferensi merupakan proses perpaduan dua buah gelombang cahaya yang menghasilkan pola terang dan gelap. Dikemukakan oleh Thomas Young melalui percobaan celah ganda dengan syarat terjadinya interferensi sumber cahaya harus bersifat koheren, yang berarti cahaya yang digunakan harus memiliki frekuensi dan amplitude yang sama, seperti beda fase tetap. Interferensi pada terjadi pada minyak tanah yang tercampur air akan terlihat berwarna, begitu pula dengan busa sabun yang tampak berwarna ketika cahaya. Jadi jawabannya yang benar adalah E. Kita lanjut soal lagi nomor 23. Lapisan tipis minyak yang ada di atas permukaan air tampak berwarna-warni bila terkena sinar matahari karena, jadi jawabannya interferensi merupakan proses perpaduan dua buah gelombang cahaya yang menghasilkan pola terang dan gelap. Dikemukakan oleh Thomas Young melalui percobaan celah ganda dengan syarat terjadi interferensi sumber cahaya harus bersifat koheren, yang berarti cahaya yang digunakan harus memiliki frekuensi dan amplitude yang sama serta beda fase tetap. Interferensi pada terjadi pada minyak tanah yang tercampur air akan terlihat berwarna, begitu pula dengan busa sabun yang tampak berwarna ketika terkena cahaya. Jadi pilihan yang benar adalah B. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 24. Warna biru di langit terjadi karena cahaya matahari mengalami, jawaban, polarisasi, merupakan proses perkutupan atau penyerapan atau pemfilteran cahaya sehingga dihasilkan arah gelombang cahaya yang sesuai. Polarisasi bisa kita rasakan saat siang hari yang cerah, warna langit yang menjadi biru, atau dalam dunia modern ini polarisasi dimanfaatkan untuk membangun kacamata polarisasi atau juga untuk kacamata 3D. Jadi pilihan yang benar adalah E. Lanjut soal nomor 25. Jika analisator dan polarisator membentuk sudut A satu sama lain, maka intensitas sinar A yang diteruskan sebanding dengan, jawabannya di sini. Dari hukum halus, intensitas sinar yang akan diteruskan akan sebanding dengan kosinus kuadrat sudut A atau cos A. Jadi pilihan yang benar adalah C, cos kuadrat A.
Bagaimana? Mudah kan? Yuk belajar fisika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.